Bayangkan sebuah kota yang lahir dari hutan jati. Kota yang keras tanahnya, tetapi melahirkan tokoh-tokoh besar. Inilah Blora. Blora terletak di ujung timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Sejak dulu, wilayah ini dikenal sebagai kawasan hutan jati terbesar di Nusantara. Bahkan hingga hari ini, nama Blora hampir selalu identik dengan kayu jati dan alam yang tandus, namun penuh kehidupan. Nama Blora dipercaya berasal dari kata belor, yang berarti lumpur atau tanah berlumpur. Dahulu, daerah ini banyak dilewati sungai kecil dan rawa, menjadi jalur alami perdagangan dan perpindahan penduduk sejak masa kuno. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Blora sudah dikenal sebagai daerah penyangga hasil hutan. Namun perannya semakin penting ketika masuk masa Kesultanan Mataram Islam. Blora menjadi daerah perbatasan strategis antara kekuasaan Mataram dan wilayah Timur Jawa. Memasuki abad ke-18, ketika Foch dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai Jawa, Blora berubah wajah. Hutan jati Blora menjadi aset sangat berharga bagi Belanda. Kayu-kayu raksasa dari Blora digunakan untuk membangun kapal perang, rel kereta, dan gedung-gedung kolonial. Belanda lalu membangun sistem pengelolaan hutan yang ketat, cikal bakal perhutani saat ini. Rel kereta api pun dibangun, salah satunya menghubungkan Blora dengan Cepu untuk mengangkut kayu dan minyak bumi. Ya, Cepu, yang kini dikenal sebagai kota minyak, juga menjadi bagian penting dari sejarah Blora. Namun, di balik kekayaan alam itu, rakyat Blora hidup dalam tekanan, tanah kering, pajak berat, dan kerja paksa, membuat penderitaan merajalela. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suara perlawanan melalui sastra. Dari tanah Blora, lahirlah seorang tokoh besar Indonesia. Yang paling terkenal, Pramudia Anantatur. Melalui karya-karyanya, Pram menggambarkan kerasnya hidup orang kecil, ketidakadilan kolonial, dan pergulatan manusia Blora dengan nasib. Saat masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Blora kembali menjadi wilayah strategis. Jepang memanfaatkan hutan dan sumber daya Blora untuk kepentingan perang. Namun, semangat rakyat untuk merdeka semakin membara. Puncaknya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, rakyat Blora ikut angkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Wilayah ini menjadi saksi perlawanan rakyat terhadap agresi Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah kemerdekaan, Blora perlahan membangun diri. Dari kota kecil berbasis kehutanan, Blora berkembang menjadi daerah yang kaya budaya. Tayub, barongan, wayang kerucil, dan tradisi rakyat lainnya tetap hidup, menjadi identitas kuat masyarakat Blora. Hari ini, Blora dikenal bukan hanya karena hutannya, tetapi juga karena keteguhan warganya. Tanah yang mungkin tak selalu ramah, namun melahirkan manusia-manusia tangguh, jujur, dan berani bersuara. Blora bukan sekadar kota. Blora adalah cerita tentang ketahanan, perlawanan, dan harapan.